Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami bisa memuji dan menyembah-Mu, Kau yang sempurnakan Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kalau sebentar kami mau mendengarkan Tuhan sebagian daripada firman-Mu, Tuhan yang siapkan hati kami semua, berikan kerendahan hati kepada kami Tuhan untuk bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Untuk bungkus setiap firman-Mu, biarlah Tuhan, supaya setiap firman ini mengubahkan hidup kami Tuhan. Firman-Mu yang akan terus memerdekakan kami, firman-Mu yang akan terus Tuhan membersihkan hidup kami Tuhan. Terima kasih, Kau yang mengurapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, shalom. Saudara, sekarang kita kan lagi puasa ya untuk menerima janji Tuhan tentang financial freedom. Nah, ini financial freedom, semua ini sebenarnya bagian Tuhan, saudara. Kita jangan terlalu memikirkan tentang itu karena Tuhan mengatakan bahwa ada bagian-bagian yang harus kita lakukan. Benar gak? Tuhan ngomong bagian yang harus kita lakukan, salah satunya doa. Doa memerangi kemiskinan, kegagalan, dan lain-lain. Dan juga supaya kita dilepaskan dari semua cinta akan uang dan ketamakan. Nah, Tuhan juga menyuruh kita untuk supaya kita menemukan setiap kelemahan-kelemahan kita. Ya, kelemahan-kelemahan kita apapun itu untuk bisa dibersihkan, dibereskan saudara. Nah, saya mau sharing salah satu bentuk kelemahan sih ya. Saya kasih judulnya, jangan menganggap rendah. Jangan memandang rendah. Nah, memandang ini adalah salah satu bentuk kesombongan. Sebagian kecil dari kesombongan. Kesombongan itu luas sekali. Nah, memandang rendah ini adalah salah satu bentuk kesombongan saudara. Nah, semua ini harus dibersihkan dari hidup kita. Ini harus disobek, dibersihkan. Karena kalau kita punya hal yang seperti ini akan menghalangi kita untuk bisa menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ya, oke, kita baca di firman-Nya. Kejadian 25 ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakkan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara, memandang ringan ini sama aja dengan memandang rendah, sama juga dengan meremehkan. Nah, ini ceritanya kita tahu bagaimana waktu itu Yakub sedang masak kacang merah dan roti dan sebagainya. Esau pulang dari padang dan Esau sangat lelah. Terus Esau ngomong, berikan sih yang merah-merah itu, kacang merah itu kepada saya. Terus Yakub ngomong, oh, kamu harus jual hak kesulungan kamu kepada saya, baru saya akan berikan. Esau akhirnya setuju dan Yakub ngomong, ayo kamu sumpah dong kalau begitu. Dan Esau menyetujui itu. Jadi hak kesulungan yang secara kelahiran itu Tuhan sudah berikan kepada Esau, digantikan hanya dengan kacang merah saudara. Nah, ini salah satu ya ada tiga hak kesulungan. Apa aja sih hak kesulungan yang bisa didapat Esau sebenarnya ya. Nah, pertama adalah kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga. Jadi dalam keluarga kalau ada ibadah harusnya dia yang bisa memimpin, dan keluarga juga dia yang memimpin. Nah, yang nomor dua adalah bagian ganda dalam harta warisan. Jadi misal ada 2 orang anak, ada 3 rumah saudara. 2 bagian dikasih ke anak sulung. Ya, yang 1 bagian untuk anak yang kedua. Jadi dapatnya double dibandingkan anak yang kedua. Nah, yang ketiga, hak memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Jadi perjanjian itu turunnya lebih ke anak-anak sulung saudara. Tuhan janji sama Abraham, ya, turunnya ke anak yang sulung. Nah, banyak lagi kalau di luar itu, mungkin kalau misalnya di kerajaan, anak sulung tuh jadi putra mahkota. Ya, jadi putra mahkota. Terus juga anak sulung itu Tuhan ngomong, setiap anak sulung dikuduskan bagi aku. Ya, sampai hewan-hewan juga dikuduskan bagi Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi sebenarnya hak kesulungan ini hak yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan secara kelahiran kepada Esau. Tapi karena memandang rendah, akhirnya Esau kasihin itu diganti hanya dengan ya kacang merah, semangkok kacang merah saja. Ya, nah kita akan lihat selanjutnya next, berkat yang datang
untuk anak sulung. Waktu itu ya Yakub emang caranya salah dengan berbohong ya, menipu ayahnya. Dia pura-pura jadi Esau dan akhirnya dia terima berkat kesulungan. Ini saya akan bacakan ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumlah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah dia. Nah, yang ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, saudara. Siapa yang mengutuk engkau berkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau diberkatilah ia. Ya, jadi janji Tuhan kepada Abraham itu akhirnya turunnya ke Yakub. Kita lihat semua akhirnya ya firman Tuhan, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu. Bagaimana akhirnya dari Yakub ini lahirlah ke-12 suku Israel. Ya, jadi berkat itu turunnya semua ke Yakub. Semua turunnya ke Yakub, saudara. Ya, jadi murah sekali. Ini ya Esau memberikan semua ini murah sekali. Apa yang harusnya dia punya, yang sudah Tuhan tentukan dalam hidupnya, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupnya, dia gantikan hanya dengan semangkuk kacang merah, saudara. Nah, kita akan lihat berkat untuk anak yang kedua. Nah, untuk berkat anak kedua ini, Esau pulang berburu, dia pulang, akhirnya kan Yakub ngomong, wah berkat untuk anak yang sulung sudah saya berikan kepada adikmu. Di sini Esau sampai nangis kan, sampai nangis, dia minta berkat yang itu, tapi Ishak ngomong udah, sudah nggak ada lagi. Oke, saya bacakan. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi ini berkat untuk anak yang kedua. Kita tahu emang ya karena Esau juga karena keturunan Abraham, tapi dia hidupnya tidak jauh dari pedang, dia akan perang terus. Ya, dan tapi kalau dia berusaha sungguh-sungguh, firman Tuhan katakan, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Nah, kita tahu di akhirnya Esau juga diberkati Tuhan, ya, tapi dia harus berusaha itu dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini saya belajar, saudara, bagaimana ya hal memandang rendah ini banyak bisa merugikan diri kita. Ya, next. Jangan memandang rendah karena Esau kehilangan kesulungan. Nah, saudara, jangan memandang rendah segala sesuatu apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara. Baik itu keluarga, ya, suami, istri kita, atau anak-anak kita, kita jangan memandang rendah. Jangan sampai kita seperti Esau yang akhirnya menangis waktu kehilangan, saudara. Ya, kita jangan memandang rendah apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, baik itu mungkin pelayanan atau pekerjaan. Kalau kita dikasih pelayanan, kita jangan memandang rendah setiap pelayanan apapun yang kita kerjakan. Mungkin sepertinya pelayanan yang kita lakukan kecil, saudara, tapi itu tidak jangan dipandang rendah oleh kita. Jangan sampai kita kehilangan apapun yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, ataupun mungkin juga pekerjaan apapun yang sudah Tuhan berikan, mungkin sepertinya dilihat orang dunia kecil, tapi kita jangan pandang rendah itu, saudara. Ya, karena ini akan merugikan kita. Waktu kita kehilangan, kita akan tahu bahwa itu benar-benar berharga bagi kita. Ya, oke. Nah, seperti lagu tadi, Jesus done great thing. Saudara, waktu Tuhan datang ke dunia ini, apa yang Tuhan lakukan itu semua besar, benar nggak? Tuhan melakukan mujizat-mujizat, di mana ya kita lihat orang yang buta dicelikkan, ya orang yang tuli semua bisa mendengar, ya orang yang lumpuh
bisa bangkit. Tuhan melakukan hal-hal yang benar-benar luar biasa waktu Tuhan datang. Nah, ini semua kalau sekarang mungkin viral ya, viral. Karena Tuhan melakukan semua ini ya kadang-kadang mungkin dengan orang itu, tapi kadang-kadang di hadapan orang banyak. Ya bagaimana juga Tuhan, dia waktu membagi 5 roti dan 2 ikan, bisa memberi makan 5.000 orang, belum termasuk anak-anak dan orang wanita ya, ibu-ibu gitu. Itu kan semua orang melihat kan, semua orang melihat, semua orang melihat. Nah semua yang Tuhan lakukan itu bukan perbuatan manusia. Orang waktu melihat, oh iya, ini tidak ada manusia yang bisa melakukan waktu zaman itu, saudara, benar nggak? Ya seperti lagu tadi, Jesus done great thing. Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Dan semua apa yang Tuhan lakukan ini akhirnya membangkitkan iman-iman orang-orang Israel, saudara. Saya akan kasih contohnya. Oke, next. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ayat sebelumnya. Ini lihat saudara. Orang kusta ini ngomong, Tuhan, jika Tuhan mau, jika Tuhan Yesus mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini orang kusta ini saudara, dia percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan. Dari kata-katanya kita tahu bahwa orang kusta ini percaya bahwa Tuhan Yesus dapat melakukan mujizat dalam hidupnya. Ya karena dia kusta, dia percaya Tuhan dapat. Ya dari kata-katanya ya. Yang dia katakan kepada Tuhan, tinggal Tuhan mau atau enggak. Dia percaya Tuhan pasti bisa melakukan. Ini kan iman yang luar biasa, karena mungkin dia mendengar Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat, mungkin dia juga sudah melihat, ya sudah melihat waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat ini, dan itu yang membuat imannya bangkit, saudara, membuat imannya bangkit, dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, ya orang kusta itu mengatakan, Tuhan, ya seperti begini, Tuhan saya percaya Engkau dapat melakukan mujizat, saya memohon kepadamu, ya kalau Tuhan mau, saya pasti ditahirkan. Nah iman ini kan bangkit, ini adalah iman yang bangkit ketika dia mendengarkan tentang Yesus melakukan mujizat-mujizat. Dan di ayat selanjutnya dikatakan Tuhan Yesus akhirnya mau, dan Tuhan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Nah oke, kan saya akan beli contoh yang kedua. Next. Nah yang kedua adalah menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah ini adalah ceritanya seorang perwira di Kapernaum, dia hambanya sakit, saudara. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mengatakan kalau hambanya sakit. Dia minta kepada Tuhan supaya hambanya disembuhkan. Nah waktu itu Tuhan ngomong, ya udah saya akan datang ke rumahmu. Tapi hamba perwira ini mengatakan, oh Tuhan jangan, saya tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Nah perwira ini percaya, udah Tuhan gak usah datang, Tuhan ngomong aja nih. Tuhan berkata saja sedikit, sepatah kata, dia percaya bahwa hambanya yang sedang sakit itu di tempat lain pasti akan sembuh. Nah perwira ini juga ngomong, saya juga seorang bawahan, kata dia. Nah kalau saya berkata kepada bawahan saya juga, kalau saya ngomong dia pergi, dia akan pergi. Kalau dia suruh datang, dia akan datang. Kalau saya katakan kepada hambaku, kerjakan ini, pasti akan mengerjakan. Nah terus dia ngomong, Tuhan katakan saja sepatah kata, katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Ini adalah salah satu contoh juga bagaimana iman dari perwira ini percaya bahwa Yesus mampu melakukan, saudara. Ya, sampai Tuhan juga ngomongkan, Tuhan ngomong gini, oh hal yang seperti ini tidak pernah saya jumpai
di antara orang Israel. Ya, jadi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, setiap hal-hal besar yang sudah Tuhan lakukan semuanya ini saudara, semua sudah didengar, sudah membangkitkan iman-iman orang. Ya, membangkitkan iman orang-orang Israel. Mungkin mereka ya seperti orang kusta kan, itu kan orang yang sederhana lah ya, sederhana, tapi dia imannya bangkit. Ya, nah ini dua contoh ini kita tahu bahwa semua ini yang Tuhan lakukan ini, hal-hal yang besar ini sudah benar-benar membangkitkan iman mereka. Nah, tapi di sini kita bisa belajar. Oke, next. Ternyata tidak semua imannya bisa bangkit dan menerima apa yang Tuhan sudah lakukan, saudara. Ya, di Matius 13 saya bacakan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Dan mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Saudara-saudara, orang-orang ini adalah orang-orang yang mengenal Yesus mungkin dari kecil. Ya, mereka melihat Yesus ini mungkin tetangga mereka melihat bagaimana Yesus bertumbuh sebagai manusia. Dan mereka sudah mendengar, mereka sudah melihat mujizat yang dilakukan Yesus, tapi mereka hanya melihat sisi manusianya, tidak melihat hal yang supranatural yang Tuhan sudah kerjakan. Orang-orang ini memandang rendah kepada Tuhan, saudara. Mereka memandang rendah kepada Tuhan Yesus. Ya, karena mereka melihat bahwa Yesus ini tetangga mereka. Mereka tidak bisa melihat mujizat-mujizat itu. Dan karena mereka memandang rendah, Tuhan tidak bisa melakukan mujizat, saudara. Tuhan tidak bisa melakukan mujizat kepada mereka di tempat itu, saudara. Ya, karena memandang rendah. Ini bisa terjadi sama kita, saudara. Waktu Tuhan lakukan misal kayak di taman itu, iman kita bangkit enggak? Oh, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Atau kita ya seperti orang kebanyakan itu, oh biasa, ini tempatnya dekat kok di sini, di belakang misalnya. Waktu saya redongin, iya, itu bisa terjadi, saudara, sama kita. Makanya Tuhan juga ngomong, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, apakah Tuhan Yesus akan mendapati iman di bumi, saudara? Ini hati-hati, benar. Kita waktu melihat yang seperti itu, kita akan diam-diam saja, iman kita bangkit, atau kita memandang rendah. Ya, kalau kita memandang rendah, kita tidak akan pernah menerima hal yang supranatural dari Tuhan apapun itu. Ya, tidak akan pernah bisa. Makanya saudara, sekarang mari kita sama-sama bersihkan ini, hal yang memandang rendah ini. Kita bersihkan supaya apa? Dibersihkan supaya waktu Tuhan berikan sesuatu yang ilahi, yang supranatural, kita bisa nangkep, kita bisa ambil, kita bisa percaya. Hati kita benar-benar digetarkan oleh itu, saudara. Ya, jangan memandang rendah. Ini mesti dibersihin. Benar-benar mesti dibersihin. Ya, waktu mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kerjakan itu kita percaya bahwa Tuhan mampu melakukan semuanya, saudara. Tuhan bisa melakukan, saudara, semuanya. Tuhan mampu melakukan semua hal-hal yang besar itu. Ya, oke, saya akan kasih contoh yang kedua. Nah, yang ketiga adalah membuat kita tidak dapat belajar sesuatu yang baru. Ya, baik itu pengetahuan atau firman Tuhan. Ini adalah cerita tentang orang Farisi. Ayatnya panjang, saya bacain. Matius 9 ayat 1 sampai 8. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu,
percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa orang Farisi dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Nah sebentar, sebenarnya kan waktu Tuhan ngomong ini, orang Farisi harusnya dia tahu, kaget dong. Kok bisa tahu pikirannya? Ya, waktu orang Farisi ini berkata di dalam hatinya, oh Tuhan Yesus ini menghujat Allah. Tapi Tuhan Yesus ngomong, mengapakah kamu memikirkan hal-hal yang seperti ini dalam hatimu? Ya, memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu. Harusnya kan dia kaget. Benar gak? Orang Farisi harusnya kaget dong. Kok bisa tahu apa yang ada di dalam hatinya? Nah oke, terus next. Nah tapi kita lihat ayat selanjutnya. Nah Tuhan berkata, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka banyak orang yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saudara, ini kan harusnya orang Farisi kaget enggak sih? Kagetlah saudara, orang lumpuh, Tuhan ngomong, bangunlah, angkatlah, dan pulanglah ke rumahmu. Di hadapannya loh, ada orang Farisi kan, di hadapannya. Tuhan melakukan mujizat di hadapan orang Farisi, tapi dia, orang Farisi ini hatinya tidak tergerak saudara. Ini supranatural, ini hanya Tuhan yang bisa melakukan, tapi hatinya tidak tergerak. Dia tidak percaya. Kita tahu bagaimana akhirnya orang Farisi selalu menjebak Tuhan Yesus, bagaimana orang Farisi ini selalu menjebak Tuhan Yesus dan akhirnya membunuh. Kalau dipikiran nggak masuk akal sebenarnya. Kalau melihat gitu kan takut kita. Orang bisa nyembuhin orang lagi lumpuh, bangun, angkat tilammu, pulang, misal gitu. Langsung bangun. Kaget lah kita, kaget saudara. Ya, takut kan kayak gitu. Waduh, ada perasaan takut, ada perasaan kagum, ada perasaan yang luar biasa Tuhan yang melakukan itu. Tapi orang Farisi hatinya nggak seperti itu. Karena apa saudara? Memandang rendah. Kenapa? Karena orang Farisi, orang Saduki, mereka adalah otoritas tertinggi di dalam keagamaan orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa otoritas di atas mereka hanya Tuhan. Mereka memandang rendah sampai mereka tidak bisa menerima sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Ya, ini bahaya sekali juga. Sebenarnya gini, saya dapat pengertian gini. Orang seperti orang Farisi ini adalah seperti katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung. Dia berpikir dia sudah paling hebat. Dia berpikir dia sudah paling tahu tentang firman Tuhan. Dan dia tidak tahu, dia tidak bisa menerima yang di luar sana saudara. Dia cuma lihat bahwa oh di dalam tempurung ini saja. Dia tahu bahwa dia sudah yang paling hebat. Dia sudah paling mengerti firman Tuhan. Dan waktu lihat mujizat seperti itu hatinya tidak tergerak. Karena memandang rendah. Karena kesombongan di dalam hidup mereka, mereka tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima sesuatu yang baru. Yang dari Tuhan, di hadapan matanya sendiri dia lihat orang disembuhin seperti itu, dia tidak percaya. Ngeri saudara. Ya, karena apa? Ketutup dengan kesombongan memandang rendah ini. Mereka adalah orang-orang yang berada di posisi paling tinggi secara rohani. Secara rohani saudara, tapi tidak menerima sesuatu yang baru. Kalau mereka rendah hati harusnya mereka kan bisa belajar. Mereka rendah hati, mereka bisa belajar sama Tuhan Yesus sendiri. Ya bagaimana sesuatu yang baru itu mereka bisa lihat, mereka bisa belajar. Saudara sampai sekarang orang-orang di Israel nggak percaya Tuhan Yesus. Waktu kemarin saya lihat, jadi ada satu orang dia di Israel dia ngomong, dia bacain tentang Yesaya 53. Bagaimana ya tentang Tuhan Yesus sebagai. Tapi orang-orang di sana waktu ditanya mereka nggak percaya. Tentang bahwa Yesus itu sebenarnya ya Mesias juru selamat. Sampai sekarang masih nggak percaya gitu. Nah waktu saya renungin ini memandang rendah hal. Jadi hati-hati saudara.
sebenarnya waktu kita menjadi lebih penuh hikmat, kita menjadi lebih pintar, mungkin kita lebih kaya, lebih dipakai Tuhan, lebih apa, itu ada satu kesombongan sejajar yang lagi ngintai saudara, yang bisa membuat kita jatuh. Ya, karena dengan begitu kita bisa memandang rendah hal yang lain. Itu hati-hati, ya saya juga lagi belajar, tapi Tuhan bukan tentang ini. Waktu kita menjadi lebih itu ada kesombongan yang mengikuti juga. Ya, hati-hati, itu membuat kita bisa jatuh saudara. Membuat kita bisa jatuh. Nah, ini satu ayat terakhir, ini yang Tuhan juga taruhin dalam hati. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Next. Oh, enggak ada. Oke. Saya bacakan aja. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ini perkataan Tuhan Yesus supaya kita juga belajar untuk ini. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, jadi pengajarannya berarti kan bagus. Ya, pengajarannya baik. Tuhan mengatakan supaya kita mengikuti setiap pengajaran-pengajaran yang diajarkan. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Nah, ini saudara, misal kita kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan hamba Tuhan yang kita hormati dalam arti, kita tahu hamba Tuhan ini mengajarkan kita sesuatu, tapi kita juga hamba Tuhan itu adalah pelaku firman. Itu lebih mudah saudara. Ya, kita untuk mendengarkan lebih mudah buat kita. Karena apa? Karena kita percaya. Kita tahu dia pelaku firman. Ya, dia pelaku firman, hamba Tuhan ini pelaku firman. Buat kita menerima firman dari hamba Tuhan ini gampang. Tapi Tuhan mengajarkan kita, hamba Tuhan ini sharing tentang firman Tuhan. Tapi jangan ikutin kelakuannya. Berarti kan kelakuannya nggak baik saudara. Nggak gampang saudara. Kita ngelihat, hamba Tuhan itu begitu kok kelakuannya. Tapi Tuhan ngomong suruh dengerin. Firmannya kalau itu benar suruh dengerin. Nggak gampang saudara. Tidak mudah sama sekali. Iya Tuhan nggak gampang. Ya, sebenarnya kita sedang memandang rendah saudara. Waktu kita melakukan seperti itu, ya mungkin ya seperti itu. Waktu kita melakukan itu kita tidak mendengarkan hamba Tuhan yang kelakuannya tidak baik, kita sedang memandang rendah. Karena firman Tuhan mengatakan setiap firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia saudara. Sebenarnya kalau kita rendah hati mendengarkan apapun kelakuannya seperti itu, tapi kalau itu firman Tuhan kita sebenarnya bisa belajar sesuatu. Tapi ini tidak mudah sama sekali. Kita akan keluar, yaitu hal yang memandang rendah itu kita akan menghakimi hamba Tuhan itu saudara. Ini nggak gampang waktu saya iya Tuhan, tapi susah. Tapi Tuhan ngomong belajar apa yang diajarkan kamu harus belajar supaya kamu bisa menerima sesuatu. Nah ini saya juga waktu itu renungin waktu kecil, sering kan anak kecil perkataan anak kecil susah diterima orang tuanya. Kadang-kadang waktu anak kecil mengutarakan pendapatnya, pengennya kan bisa diterima. Kadang-kadang orang tua kan, aduh lah anak kecil tahu apa. Nah tapi ternyata setelah saya jadi orang tua juga saya melakukan seperti itu saudara. Iya. Untuk bisa menerima pendapat dari orang yang mungkin kita anggap lebih rendah itu tidak mudah saudara. Ya perlu kerendahan hati. Nah ini perlu disobek sebenarnya. Padahal mungkin kita bisa belajar sesuatu sih dari anak kita ngutarain pendapatnya atau dia mengatakan sesuatu kebenaran, sebenarnya kita bisa belajar sesuatu. Nah tapi karena ada hal seperti ini yang kita anggap rendah, itu yang menghalangi kita bisa belajar sesuatu yang baru. Ya, saya renungin ini ya Tuhan, saya belum bisa sih benar, kadang-kadang ya
masih ada seperti itu, tapi saya mau belajar untuk ya hal-hal yang seperti ini supaya bisa dibersihkan saudara dari hidup kita. Memandang rendah ini harus dibersihkan supaya kita benar-benar bisa menerima semua hal-hal yang baru yang Tuhan ingin ajarkan, atau mungkin juga pengetahuan-pengetahuan. Ada salah satu gambar, dan ini Steve Jobs adalah CEO dari Apple, saudara. Bagus, saudara. Tetaplah merasa bodoh agar terus belajar, dan tetaplah merasa lapar agar terus berusaha. Bagus, saudara. Jadi kita jangan ngerasa kepintaran. Kalau orang ngerasa dirinya pintar, dia tidak akan menerima sesuatu yang baru dari orang lain, karena dia merasa sudah tahu semuanya. Dia sudah tahu semuanya. Bagus ini, saudara. Tetaplah kita merasa bodoh agar kita terus belajar. Memang, saudara, sebenarnya waktu kita ngerasa pintar, nanti kita akan dapat sesuatu yang baru lagi. Sebenarnya kita tuh tidak tahu apa-apa. Di luar sana masih banyak hal-hal yang kita tidak tahu sama sekali, saudara. Ya, ini yang bisa saya sharingkan. Biarlah ini ya menjadi PR kita juga semua. Kita belajar untuk diingatkan Tuhan tentang memandang rendah apapun juga itu dalam hidup kita, supaya ini bisa dibersihkan dalam hidup kita, saudara. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Saudara, tidak memandang rendah atau jangan memandang rendah itu sama dengan kurang menghargai. Ya, kalau kita melihat barang sesuatu, kita nggak mau beli. Sebabnya apa sih? Kita memandang rendah itu karena kita merasakan itu nggak level lah buat saya, gitu. Jadi namanya tidak menghargai. Tadi Yong mengatakan tidak mudah. Betul, saudara, tidak mudah. Kalau kita lihat seorang hamba Tuhan yang bisa menyampaikan firman Tuhan sebagus, sehebat yang kita dengarkan, terus kita lihat perbuatan hamba Tuhan itu gak benar gitu. Nah, tapi satu hal kita harus belajar firman Tuhan yang mengatakan begini, aku mendengar firman-Nya, ya. Aku mengasihi firman-Nya, aku mengasihi akan hamba Tuhan itu, aku menghargai hamba Tuhan itu, tapi aku benci perbuatannya. Ya. Seperti firman Tuhan mengatakan, ya, aku mengasihi akan jiwanya, tapi aku benci akan perbuatannya. Jadi sebenarnya apa yang dia lakukan kemungkinan merupakan kelemahan dalam kehidupannya. Kita juga gak tahu kan. Jadi belajar untuk bisa menghargai dan tidak memandang rendah. Semua yang kita lihat, kita hargai. Maka kita akan tidak bisa memandang rendah orang tersebut. Karena kita menghargai. Anak kecil, kalau kita menghargai, kita tahu di dalam keseluruhannya itu ada yang baik. Ya. Di dalam segala tingkah laku perbuatan yang tidak baik, pasti ada yang baik. Ya, jadi kita harus belajar hari ini mengoreksi diri. Hari-hari ini kita puasa, kita harus benar-benar mematahkan semua yang menghalangi berkat itu akan turun dalam hidup kita. Ya. Karena kita tahu jangan kita itu mempunyai sesuatu hal, wah nanti pasti aku dapat kekayaan yang luar biasa, pasti aku dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Saudara, jangan itu dulu. Bersihkan cawanmu, ya. Bersihkan cawan hidup kita. Supaya apa? Supaya benar-benar kita itu bisa menerima segala sesuatu seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang saya mau. Ya, soalnya begini, sekali lagi saya katakan, belajar menerima sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kalau kamu bisa ngangkat 10 kilo, jangan minta 20 kilo. Gak bisa ngangkat, boyoke bisa putus. Betul gak? Ya. Jadi belajar sesuai dengan kapasitas kita. Berilah Tuhan kepadaku bagianku. Ya.
minta bagian yang menjadi bagian kita. Itu pasti kita kuat. Dan Tuhan akan katakan itu pasti cukup bagimu. Ya, engkau tidak akan kekurangan. Pasti cukup bagimu. Yang dulu tidak cukup, sekarang menjadi cukup. Sebab kalau tidak, yaitu saya katakan, kalau jatah kamu cuma 10, jangan minta 20. Gak kuat. Nah, daripada kamu terhilang jiwanya, lebih baik menikmati segala sesuatu di dalam dunia, diterima nanti di surga. Betul kan? Maunya begitu. Cuma jangan mengatakan gini, biar aku miskin di dunia asal aku kaya di surga. Jangan begitu, karena Tuhan datang tidak memberikan kemiskinan. Tuhan datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya. Jadi yang penting kita harus berpikir begini. Di dunia kita cukup. Ya. Di surga kita lebih dari cukup. Itu jauh lebih baik. Ya. Ini bukan berarti, lah jadi bagaimana sih Bu? Kok membuat suatu seminar tentang financial freedom? Loh, orang cukup itu sebenarnya sudah free. Bener gak sih? Cukup kok. Gak kurang. Cukup. Ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan dalam doa Bapak kami nih ya, Tuhan berikan aku hari ini makanan yang berlimpah-limpah. Hah? Makanan yang secukupnya. Kalau cukup itu pasti kenyang. Saudara, kemarin saya kan pelayanan. Nah, terus buka puasa ceritanya ya. Saya sampai bilang begini, ini kita buru-buru karena harus boarding. Ya. Tapi kita belum makan. Ya. Kita mau buka puasa, tapi sudah mau boarding ini. Nah, jadi akhirnya kan begini. Ini gimana ya caranya? Apa kita itu bungkus aja nanti makan di pesawat gitu kan? Ini kan kita cari pilihan. Atau kita makan langsung kita itu bisa boarding. Nah terus beberapa teman ngomong gini, sudahlah kita ini ke restoran dulu. Kita restoran dulu, kita duduk dulu gitu. Kita pesen makanan. Tapi kita tahu kita lagi puasa nih Mbak, nanti di hari hidangkannya jam segini supaya ngepas gitu. Oke juga ya. Jadi kita tuh duduk di meja itu terus ditanya mau pesan apa. Mbak kita tuh lagi puasa. Kita ngomong terus lagi puasa. Udah kita pesan minum dulu sebab kalau pesan makanan kan nanti apa namanya sudah dingin karena kalau di Makassar itu makanannya itu kan coto, rawon gitu loh. Jadi bukan makanan yang gimana gitu. Nah, terus akhirnya kita kan duduk di situ ngobrol-ngobrol. Nah, sampai tepat pada jam yang kita mau buka puasa, kurang seberapa jam kita ngomong, Mbak itu dimasak sekarang, dibikin supaya kita bisa makan. Saat makan, lalu ada beberapa ditawarin makan ini, makan itu, makan ini, makan itu gitu. Saya bilang belajar makan secukupnya ya, saya bilang. Sebab waktu juga harus kita pikirkan supaya kita cepat makan. Yang penting cukup buat kita buka puasa ya. Kalau kamu mau itu beli roti, beli apa nanti makan di sana lagi kalau masih kurang gitu. Belajar makan secukupnya. Tapi sebenarnya kita kalau sudah berpuasa makan cukup gitu loh. Nggak bisa makan terlalu banyak kan. Nah dari situ kita tahu belajar makan secukupnya gitu ya. Kalau kita bisa belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Yang penting kita itu cukup tuh puas dan kenyang. Amin. Cukup. Ukuran cukup itu satu dengan yang lain berbeda. Ya, misalnya gitu. Buat saya makan setengah porsi cukup. Buat yang lain harus makannya 1 porsi. Betul nggak?
yang lain bisa makan 2 porsi, baru cukup. Tuhan akan berikan kok. Loh kok Ibu Nani dapatnya cuma setengah sih? Kalau orang itu dapat 2 bagian, yang ini dapat 1 bagian. Kenapa saya dapat setengah porsi? Lah ya wong setengah porsi sudah cukup. Kata Tuhan cukup buat kamu. Ngerti nggak? Jangan iri dengan orang lain. Karena ukuran cukup adalah ukuran Tuhan. Kalau kamu merasakan 1 porsi belum cukup, Tuhan akan kasih 2 porsi. Yang penting kamu sampai katakan, aku cukup dan puas Tuhan. Itulah Tuhan kita. Ya, ukuran yang seperti itu yang Tuhan akan berikan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari saat-saat ini ya Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mengerti bagian kami. Biar kami tidak memandang rendah dengan apa yang Engkau berikan. Supaya benar-benar Tuhan kami mengerti dan kami benar belajar rendah hati. Kami tahu memandang rendah sama dengan kesombongan. Dan Engkau Tuhan sangat membenci kesombongan itu. Oleh karena itu saat ini berikan bagian kami seperti yang kami mau. Dan tidak memandang rendah akan segala sesuatu yang menjadi pemberian-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini juga Tuhan kami terus mau berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu keruwetan-keruwetan yang ada. Engkau tahu pergolakan politik yang ada. Terutama menjelang daripada pemilihan pemimpin yang baru presiden ini Tuhan. Oleh karena itu kami hanya minta anugerah-Mu turun. Pilihkan presiden yang pas di hati-Mu. Kami tahu Tuhan setiap calon-calon ini sedang berjuang Tuhan. Apa yang harus dilakukan menurut bagiannya. Tapi kami hanya minta manusia boleh berusaha. Tetapi Engkaulah yang menentukan. Tentukan Tuhan. Tentukan. Pilih dan tentukan Tuhan. Engkau punya 1001 jalan. Mereka-reka segala-galanya. Sampai apa yang Kau tentukan untuk bangsa ini menjadi kenyataan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, sungguh Tuhan, kami sangat merindukan lawatan tetap terjadi 7 tahun di hadapan kita. Terima kasih Tuhan. Kasihani Indonesia. Segala sesuatu yang sudah dijalankan sampai dengan saat ini. Kami rindu diteruskan ya Tuhan. Tidak ada suatu diporak-porandakan. Sampai semua yang sudah dikerjakan menjadi hancur berantakan dan kembali nol Tuhan. Bapak, sangat kami minta kepadamu. Demi kasih karunia-Mu untuk bangsa ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami mau menyerahkan akan Bapak Presiden kami dan semua stafnya Tuhan. Untuk benar-benar saat ini. Beri kekuatan. Beri kemampuan. Untuk terus menjaga sampai garis akhir. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk keadaan kesehatan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, apabila ada yang sakit, Tuhan kami berdoa kepadamu. Dan saat ini kami minta daya tahan tubuh yang baru. Untuk dapat melawan segala virus dan segala sakit penyakit yang ada. Kami minta kekuatan yang daripadamu. Sehingga daya tahan tubuh ini memasuki hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan acara tanggal 19 ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara, biarlah Engkau mencukupkan Tuhan
akan anggur yang kau keluarkan madu, untuk minyak yang kau keluarkan. Tuhan, kami minta di dalam namamu, Engkau yang turun tangan dan cukupkan Tuhan, cukupkan Tuhan. Kami percaya Engkau lakukan yang terbaik untuk kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pengurapan ini memasuki akan dihidupkan. Masuki mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami Tuhan. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan Tuhan Yesus. Selidiki hidup kami kalau kami ada roh untuk merendahkan orang lain dan memandang rendah apa yang kami lihat. Hancurkan Tuhan, hancurkan Tuhan. Dan biarlah tangan kami dan kaki kami berjalan sesuai dengan jalan-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapak, hari ini kami mau terus berjalan bersama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.